Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Putri Carolina, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan anak Ibu ya Bu. Baik, kalau begitu, kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Santi. Nama adanya siapa? Aldi. Dede Aldi. Nama ayahnya? Robi. Aldi. Tanggal lahir adanya berapa Bu? 13 Mei 2020. Baik Ibu. Ibu untuk waktunya hanya 10-15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, kalau begitu sebelumnya saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Yang pertama, jika Ibu bersembunyi di belakang sesuatu atau di pojok, kemudian muncul dan menghilang secara berulang-ulang di hadapan anak, apakah ia mencari Ibu atau mengharapkan Ibu muncul lagi? Ya, dia suka mencari. Lalu, apakah anak dapat mengangkat badannya ke posisi berdiri tanpa bantuan Ibu? Kalau itu bisa pakai sanggahan. Apakah anak dapat membedakan Ibu dengan orang yang belum dia kenal? Misalnya kalau ketika bertemu dengan orang asing atau orang baru, anaknya malu-malu atau ragu? Suka malu-malu kalau ketemu. Apakah anak dapat duduk sendiri tanpa bantuan? Bisa. Lalu yang terakhir, apakah anak dapat mengatakan dua suku kata yang sama, misalnya mama-mama, dada-dada? Ya. Baik, selanjutnya saya akan meletakkan pensil di telapak tangan Adek. Apakah saya akan sulit mengambil pensil tersebut? Adek, ini diambil Dek. Pinter. Itu bisa ya Dek. Pinter. Baik, untuk tindakan yang kedua, saya akan menaruh biskuit atau potongan biskuit. Apakah Adek akan mengambilnya? Adek pinter. Ini ambil Dek. Ih, pinter. Jatuh. Ambil. Gimana, pinter. Berarti bisa ya Bu ya. Lalu tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan dua kubus kecil yang dia pegang? Dek, ini bisa nggak? Coba pegang. Iya. Pegang. Itu lagi. Kayak gini nih. Bisa nggak? Pegang. Satu lagi. Pinter, berarti bisa ya. Lalu yang terakhir, apakah Adek bisa menyebutkan mama, baba? Coba sebutin Adek. Mama, Dek. Adek. Mama, Pinjam dulu ya ininya. Mama, Dek. Mama, Baba. Dek. Mama, Papa. Mama. Ayo sayang. Mungkin adanya malu ya Bu ya. kebetulan ini baru bangun tidur. Seperti itu. Jadi kalau biasanya tapi bisa? Ya, bisa. Pinter sekali ya kamu. Apakah anak dapat berdiri selama 30 detik atau lebih dengan berpegangan pada kursi atau meja? Dicoba ya deh ya. Berdiri. Pegangan ke kursi aja. Atau ke meja. Coba deh.
Pinter, berarti bisa ya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes daya dengar Ade ya Bu. Untuk yang pertama saya akan memeriksa ini menghadap Ade dan adanya dipangku oleh ibu. Lalu saya akan membunyikan bel di samping bawah tanpa terlihat oleh Ade. Apakah Ade langsung menoleh? Pintar Ade. Lalu yang terakhir ya Bu, apakah Ade akan mengikuti perintah dengan dibantu gerakan? Misalnya saya akan meminjam mainan Ade. Ade, boleh kakak pinjam mainannya? Pinjam, boleh? Makasih Ade. Pintar Ade ya. Nih. Baik Ibu, tindakan sudah selesai saya lakukan. Untuk hasilnya, hasil dari pemeriksaan KPSP ini atau kuesioner proyek screening perkembangan anak Ibu, itu total poinnya 10 ya Bu. Maka perkembangannya sudah sesuai dengan umur, jadi semuanya normal. Nah, untuk itu cuman adiknya tadi mungkin malu ya Bu ya, tidak mengucapkan mama, baba gitu, cuman tapi biasanya bisa ya? Bisa. Baik, kalau begitu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, kalau begitu. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan ya, nama saya Fitri Intan Rolina, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan anak dengan diare dehidrasi berat. Waktunya tidak lama ya Bu, cuma 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Ibu mengetahui apa itu diare? Tapi kurang paham. Kurang paham ya Bu. Baik, kalau begitu akan saya jelaskan. Nah, jadi untuk diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai dengan mencair ya Bu. Nah, untuk frekuensi buang air besarnya itu lebih dari biasanya, yang bisa sehari tiga kali gitu Bu, buang air besarnya. Nah, itu juga bisa disertai dengan rasa mual dan muntah atau tinja berdarah. Untuk diare juga memiliki beberapa derajat dehidrasi berat sesuai dengan gejala yang dialami oleh anak Ibu, seperti letargi atau anak tidak sadar dan anak tidak mau minum, mata cekung, serta turgor menurun, yaitu kejutan perut kembali sangat lambat, yaitu 2 detik ya Bu. Nah, maka anak Ibu mengalami diare dengan dehidrasi berat. Untuk itu, penyebab terjadinya diare tersebut adalah disebabkan oleh masuknya kuman ke dalam tubuh melalui perantara hewan. Kuman yang berada di dalam makanan, air, bisa masuk melalui tubuh. Itu dikarenakan bisa karena dengan Ibu tidak mencuci tangan ketika akan menyuapi Ade ya Bu ya. Nah, untuk penyebab lainnya juga bisa juga karena adanya efek samping dari obat-obatan tertentu. Faktor malabsorpsi ini adalah pada zat yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk faktor makanan itu bisa paling sering sekali terjadi Bu untuk penyakit diare tersebut, karena akibat dari makanan yang basi, terlalu banyak makanan yang berlemak, sayuran yang dimasaknya kurang matang, atau air pun juga bisa Bu. Nah, jadi minum air yang kurang masak itu juga sangat berpengaruh terhadap penyakit diare ini ya Bu. Nah, untuk nutrisi bagi penderita diare, yaitu kalau untuk anak yang masih menyusui itu harus tetap diberikan ASI, diutamakan yaitu harus lebih dari biasanya ya Bu, dikasih lebih banyak lagi kalau anak mengalami diare. Nah, untuk makanan yang baik dikonsumsi untuk saat diare itu ada ini pisang, sereal, sup, beras, nasi atau bubur, dan kentang rebus. Ini terutama asupan cairan elektrolit atau oralit. Nah, untuk makanan yang tidak dianjurkan pada saat diare itu yaitu memakan makanan yang berlemak,
lalu makan makanan olahan yang cepat saja atau instan ya Bu ya. Lalu pemanis buatan dan makanan yang menyebabkan gas berlebih seperti kubis, kol, brokoli dan kembang kol dan kacang-kacangan seperti itu Bu. Nah, lalu untuk pencegahannya sendiri bisa dilakukan dengan cara ibu harus mencuci tangan sebelum makan dan memberikan adik makan ya Bu ya. Nah, mencuci tangannya itu harus menggunakan 6 langkah yang baik dan benar. Apakah ibu sudah mengetahui? Sudah ya Bu, seperti ini ya Bu ya. Cara mencuci tangan yang baik dan benar, langkah-langkahnya ada 6 langkah ya Bu ya. Nah, untuk pencegahannya selanjutnya, ibu bisa mencuci buah dulu dan sayuran sebelum dimasak dan sebelum dimakan ya Bu. Lalu bisa selalu memberikan anaknya minum dengan air yang matang dan harus matang dengan benar. Menjaga kebersihan lingkungan, rumah, aliran air, sampah dibuang pada tempatnya dan harus ditutup. Lalu makanan-makanan yang diberikan harus makanan yang bergizi dan sehat. Apabila telah dilakukan upaya pertolongan pertama namun diare masih terus berlangsung, segeralah bawa anak ke pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Nah, untuk bahaya diare ya Bu, saat terjadi diare, feses yang dikeluarkan oleh penderita memiliki kandungan air yang sangat tinggi atau cair. Selain itu, frekuensi buang air besarnya pun meningkat secara drastis. Dalam sehari, penderita bisa kehilangan banyak cairan tubuh. Penderita juga dapat kehilangan zat mineral atau elektrolit yang terlarut dalam cairan tubuh. Padahal bersama cairan tubuh, elektrolit berperan penting dalam menjaga agar fungsi tubuh itu dapat senantiasa normal ya Bu. Nah, jadi karena kehilangan cukup banyak cairan itu di dalam tubuh, maka anak bisa mengalami dehidrasi. Untuk dehidrasi berkelanjutan yang terjadi pada anak atau balita itu biasanya menyebabkan kematian ya Bu. Namun pada orang dewasa itu jarang ditemukan. Nah, maka dari itu ibu harus sekali dan sangat penting mengetahui bagaimana penanganan pertama pada saat anak mengalami diare dan dehidrasi ya Bu. Nah, untuk penanganan, anak harus diberi cairan sebanyak mungkin untuk mengganti cairan yang hilang. Sebagai pertolongan pertama, yaitu dengan cara diberikan ASI yang lama dan air putih yang sudah dimasak dan diupayakan diberikan lebih banyak dari biasanya ya Bu. Di samping itu, ibu juga harus memberikan cairan elektrolit berupa Oralit. Nah, ini takaran untuk penanganan dehidrasi berat dengan cepat, cara membuat Oralitnya. Karena anak ibu masih 12 bulan ya Bu, jadi untuk umur bayi 12 bulan itu pemberian pertamanya 30 ml per kilogram selama 1 jam dan pemberian selanjutnya 70 ml per kilogram selama 5 jam ya Bu. Nah, untuk cara pembuatan dan takaran pemberian Oralitnya tersebut bisa dilihat seperti ini ya Bu ya. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkannya adalah 1 sendok teh gula, 1/4 sendok teh garam, 1 gelas putih atau 200 ml. Nah, cara membuatnya adalah dengan melarutkan bahan-bahan yang di atas, yaitu 1 sendok teh gula perlahan hingga semuanya larut dan bisa diminum. Seperti ini ya Bu ya. Untuk pemberian Oralit tentu ada takarannya sehingga tidak terlalu berlebihan dan malah akan membahayakan. Nah, juga jangan terlalu sedikit sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal. Takaran pembuatan Oralit anak di bawah 1 tahun yaitu 3 pertama. Bukan disebutkan tadi udah. Berarti sampai situ ya berarti. Nah, seperti ini ya Bu ya cara pembuatan dan takaran pemberian Oralitnya. Nah, untuk selanjutnya adalah pemberian tablet zinc ya Bu. Dapat dipastikan bahwa semua anak yang mengalami diare itu harus diberikan obat tablet zinc sesuai dengan dosis dan waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk dosis tablet zinc ini untuk anak lebih dari 6 bulan itu 1 tablet per hari. Nah, untuk cara pemberian tablet zinc ini, larutkan tablet ke dalam sedikit air atau ASI dalam sendok teh. Lalu tablet akan larut selama kurang lebih dari 30 detik. Nah, segera berikan kepada anak. Lalu setelah itu, apabila anak muntah, sekitar setengah jam setelah pemberian tablet zinc, ulangi pemberian dengan cara memberikan potongan lebih kecil. Dilarutkan beberapa kali hingga 1 dosis penuh.
Lalu ingatkan Ibu untuk memberikan tableting setiap hari selama 10 hari penuh ya Bu, meskipun diare sudah berhenti, minimalnya 10 sampai 14 hari. Nah, untuk yang terakhir, bila anak menderita dehidrasi berat dan memerlukan cairan infus, tetap berikan tableting segera setelah anak bisa minum atau makan. Seperti yang tadi sudah saya bilang, apabila anak masih tidak sembuh diarenya, saya sarankan Ibu untuk segera datang ke pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai memberikan pendidikan kesehatan tentang diare dengan dehidrasi berat ya Ibu ya. Apakah Ibu dapat memahami? Apakah Ibu ada yang ingin Ibu ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu saya akan bertanya ya Bu ya. Gini, bagaimanakah penanganan pertama untuk diare ya Bu? Pertama diberi ASI lebih lama, terus diberi air putih yang dimasak dulu lebih banyak dari biasanya, dan diberi cairan elektrolit seperti Oralip. Iya, benar sekali Bu. Dan air putihnya harus dimasak secara matang ya Bu ya? Iya, harus benar-benar matang. Lalu yang pertanyaan kedua ya Bu, makanan apa sajakah yang tidak dianjurkan bagi anak penderita diare? Makanan yang berlemak, terus mengandung gula, dan makanan cepat saji. Iya, benar sekali Ibu. Berarti Ibu sudah memahami ya apa yang sudah saya sampaikan tadi? Ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya. Saya pamit. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.